saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini sebenarnya seputar hari Natal. Tetapi ada berapa rahasia yang luar biasa dalam cerita firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa setiap ada firman Tuhan, Tuhan punya maksud untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk semua pemirsa, seluruh jemaat yang mendengarkannya, supaya kami semua diubahkan sikap hati kami terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang boleh jadi saudara sudah hafal, karena ini kita dengarkan setiap hari Natal setiap tahun, yaitu Lukas pasal 2, 13 dan 14. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara pemirsa, ketika Yesus lahir, yang dikunjungi pertama kali oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan sendiri, yaitu gembala di padang. Mengapa?
Satu, saudara sekalian, karena yang akrab dengan kandang adalah gembala. Saudara sekalian, saya tidak mengerti apakah memang Maria dan Yusuf ini punya kandang ternak. Ya, oleh karena itu saya tidak bisa bayangkan seorang ibu hamil tidak muntah-muntah kemudian dia masuk ke kandang hewan. Dan sudah tahu kan, kandang hewan seperti baunya apa? Untung kalau saya saudara sekalian memang sudah akrab, karena kami juga beternak. Ya, jadi tidak terlalu masalah untuk saya. Dan ketika saya tamat sekolah teologi, saya diberi bantuan banpres untuk kemudian menyuplai telur dan ayam pedaging untuk masyarakat transmigrasi yang waktu itu sekitar 40.000 kakak datang ke daerah kami, kabupaten kami di Kalimantan Barat. Jadi saya ditunjuk untuk memelihara ayam, jadi saya juga akrab karena kotoran ayam kami ambil untuk menjadi pupuk di tanah itu, sehingga kemudian pernah desa kami tempat saya berusaha itu menjadi pemenang lomba desa terbaik di seluruh Kalimantan Barat. Itu cerita saya. Maksud saya tadi apa? Tuhan memilih gembala karena gembala yang paling akrab dengan kotoran hewan, dengan bau kandang. Tuhan memilih engkau bila engkau menjadi seperti gembala, orang yang sederhana, tetapi juga orang yang tidak pilih-pilih kehidupan ini, pekerjaan ini. Sudah tahu bahwa ada banyak orang menjadi kaya, ya kami punya berapa anggota jemaat, karena mereka menjadi tukang kebun yang begitu rajinnya siang malam memperhatikan tanaman mereka. Jadi Tuhan memilih orang yang rajin, yang tekun, yang bersungguh-sungguh hidup dan bekerja dan tidak bermasalah dengan apa yang mereka kerjakan. Itu sebabnya mengapa hari ini saya menolong saudara-saudara sekalian, mari kita menekuni pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapat lawatan Tuhan yang membawa berkat, membawa mujizat, membawa pemulihan dan kesembuhan bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika mereka mencari kandang, di Bethlehem itu ada ribuan kandang, karena di seluruh Israel padang penggembalaan Efrata itulah yang terbaik dan terbanyak ternaknya, rumput-rumputnya yang paling baik di sana, saudara sekalian. Jadi ada berapa ribu kandang, tetapi anugerah Tuhan menuntun orang yang mau taat, mau mengikuti apa kata Tuhan, kemudian mereka begitu cepat menemukannya. Mereka dituntun oleh mindset dan hati yang mau taat dan bertemu dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mari kita baca ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Di mana palungan itu, saudara sekalian? Itu tempat memberi makan ternak. Oh, saudara-saudara sekalian, marilah menjadi orang Kristen yang selalu mau taat, mau membuktikan dengan positif apa kata Tuhan itu benar atau tidak. Misalnya contoh, begitu melihat orang kerasukan, saudara lari terbirit-birit. Nanti saudara seperti anak Skewa dalam Kisah Rasul pasal 19. Engkau bisa ditelanjangi oleh iblis. Tapi saudara melihat dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika Paulus terus dikejar oleh perempuan yang punya roh tenung itu, dia balik kanan, dia katakan, "Hai roh tenung, keluar engkau." Maksud saya apa? Kalau sudah bertemu dengan satu keadaan, seperti misalnya orang kerasukan atau orang sakit yang belum ada obatnya, datang kepadanya, doakan dia, tengking iblis dalam nama Yesus. Mengapa?
Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menerima Dia, menerima Yesus, sudah diberi kuasa. Kuasa di situ bicara tentang exousia. Exousia dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai wibawa. Sudah diberi wibawa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan. Saudara pemirsa sekalian, mari kita ingat firman Tuhan ini. Jadi jangan pernah lupa kepada janji Tuhan. Kemudian datanglah bala tentara surga, marching band dari surga. Bala tentara Tuhan menyanyikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan harus nomor satu. Tuhan harus duluan disebutkan. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup seperti istilah gereja kami, hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan tadi yang Tuhan siapkan untuk engkau. Kemuliaan di surga yang meliputi engkau sehingga engkau dihormati orang, dipuji orang, dipermuliakan orang. Bukan karena engkau pendeta atau majelis gereja, tapi karena engkau membuktikan dari etika dan moralmu, pola dan gaya hidupmu, tutur kata dan tingkah lakumu yang sudah menjadi seperti Yesus. Itulah yang gembala dengar dan yang mereka bawa kepada Maria dan Yusuf dan juga Yesus yang masih bayi, bahwa mereka sekarang sudah melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti dan memahaminya, supaya kami juga mengalami kehidupan yang lebih baik yang diberkati oleh Tuhan, karena kami selalu ingin membuktikan kebenaran firman Tuhan lewat kesembuhan orang sakit, kelepasan orang kerasukan, dan juga mengangkat orang yang terpuruk dalam hal ekonomi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.